Halo, ketemu lagi pada sesi video kali ini masih terkait dengan seri bisnis dynamic. Saya akan membagikan satu konsep mengenai sistem dynamic ya dengan topik basic feedback structures. Kita akan langsung lihat contoh-contohnya ya. Apa itu yang dimaksud dengan basic feedback structures? Saya ingin memberikan contoh yang sederhana di sini langsung berupa sebuah video ya, supaya kita memiliki gambaran yang mudah untuk konsep ini. Nah, contohnya seperti pada gambar di samping ini ya, ada beberapa data yang ditunjukkan dari grafik ini, yaitu productivity, GDP, kemudian labor force ya. Nah, ini adalah data-data yang akan terus berubah seiring waktu ya. Kita bisa melihat mulai data ini misalnya dari tahun 1960 sampai 2015 menunjukkan 3 buah kelompok data yang jika di plotting atau ditampilkan dalam bentuk grafik, maka akan membentuk grafik yang seperti garis-garis ini, ada saatnya naik, kemudian ada saatnya turun. Ya, kita bisa melihat ini. Ini yang disebut dengan feedback structures. Jadi mengapa kita sebut dengan feedback structures? Feedback itu bisa kita asumsikan sebagai respon ya. Respon dari sebuah inputan atau fenomena yang terjadi. Nah, dalam sistem dynamic, maka respon itu adalah sesuatu yang akan muncul jika ada inputan yang diberikan. Nah, sehingga kita bisa tunjukkan bahwa fenomena-fenomena yang ada di dunia bisnis akan memberikan feedback ya, hasil-hasil atau output luaran atau respon berupa data-data ini. Kita bisa lihat produktivitas yang naik turun seiring waktu ya, itu contohnya. Kemudian contoh yang lainnya misalnya pergerakan harga saham ya. Harga saham juga berubah-ubah seiring waktu. Kita bisa melihat data-data ini ya. Nah, ini yang disebut dengan feedback structures. Kemudian jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk yang kita bisa plot ya dari tahun 1940 sampai 2100 misalnya dengan simulasi dari Vensim misalnya ya. Oke. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana feedback structures ini akan kita realisasikan dalam sebuah model di Vensim ya, sebagai bagian dari sistem dynamic. Oke. Saya sebelumnya akan menjelaskan 4 buah pola ya dari respon atau feedback yang ada di dalam fenomena yang sering kita jumpai di dunia bisnis ya. Sehingga kita bisa sebut dengan pattern of system behavior ya. Pola ini sering muncul dari data-data yang kita temui di lapangan. Yang pertama adalah exponential growth. Saya pikir ini adalah pola yang paling sederhana yang sering kita temui ya. Misalnya data penjualan yang kita harapkan selalu meningkat tiap tahun ya. Itu maupun prestasi perusahaan lainnya yang diharapkan selalu meningkat setiap tahun seiring waktu. Itu dapat diplotting menjadi exponential growth seperti gambar grafik ini. Kemudian yang kedua, sering juga adalah goal seeking. Goal seeking itu adalah suatu pola data di mana data tersebut akan terus mengarah ke nilai tertentu. Misalnya pada nilai tertentu ini yang disebut dengan goal. Nah, mulai dari 0 dia akan menuju titik goal ini. Ya, itu seiring waktu dia akan ke sana. Bisa berupa peningkatan up ataupun down dari atas menuju nilai tertentu. Nah, biasanya pola ini adalah untuk menuju pada titik keseimbangan tertentu yang diharapkan oleh sebuah organisasi misalnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, pola juga yang sering muncul berupa S-shape ini. S-shape ini ya dari namanya kita lihat ini mirip huruf S, nah, seolah-olah seperti itu. Ya. Dan yang keempat ini yang juga sering muncul yaitu osilasi. Osilasi ini kita sering jumpai. Contoh paling sederhana saya pikir adalah curah hujan. Curah hujan itu akan meningkat seiring waktu sampai puncak musim hujan dan kemudian akan turun lagi. Data ini membentuk pattern of system behavior-nya seperti itu. Banyak lagi data-data lain saya rasa yang mirip. Misalnya contoh paling sederhana adalah harga saham. Harga saham juga memiliki pola karakteristik dalam jangka pendek atau pada jangka menengah dia bisa berbentuk osilasi, walaupun kalau perusahaan yang bagus misalnya pada jangka panjang ya dia bisa membentuk exponential growth ya. Tetapi jangka menengah dia kadang-kadang bisa membentuk osilasi di mana dia akan sampai naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Itu pola-pola dasar yang sering terjadi. Oke. Nah, kita akan melihat contoh ya bagaimana
pattern of behavior ini kita bisa bangun dalam model sistem dynamic dengan aplikasi Vensim. Saya berikan satu contoh, yaitu untuk model goal seeking ya. Goal seeking, model goal seeking ini seperti tadi kita sampaikan, dia akan menuju pada satu titik keseimbangan ya. Nah, model dasarnya cukup sederhana. Saya bisa tunjukkan seperti gambar model ini, di mana di sini ada 4 buah variabel contoh yang kita berikan ya. Di sini ada average sales, kemudian change in average sales, kemudian averaging time, dan current sales. Ya, ini adalah 4 variabel yang dibangun dengan average sales adalah stok, kemudian change in average sales adalah flow, dan 2 variabel independen lainnya, di mana di sini terlihat panah hubungan ya, causal loop-nya kita bisa lihat di sini. Kemudian kita bangun fungsinya dengan Vensim dengan fungsi-fungsi ini ya, di mana average sales adalah integral dari change in average sales ya, karena ini adalah stok. Kemudian change in average sales ini dipengaruhi oleh 3 variabel ini. Rumusnya seperti ini ya. Dan kalau kita berikan simulasi, maka misalnya untuk asumsi yang pertama sales up, di mana terjadi peningkatan penjualan ya pada waktu tertentu ya, maka dia akan terlihat di sini bahwa sejak nilai 10 average sales-nya ini setelah minggu ke-10 dia akan mulai meningkat sampai pada titik tertentu dia akan menjadi stabil ya. Karena penjualannya atau change in average sales-nya itu ada nilai tertentu yang dicapai ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah sales down, di mana penjualannya terjadi penurunan, maka dia akan menuju nilai tertentu, di sini nilai 80 gitu ya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bagaimana model goal seeking ini bisa dibangun dengan aplikasi Vensim ya, dengan konsep stock and flow diagramnya kita bisa melihat ini sangat sederhana. Demikian juga dengan basic pattern of behavior yang lainnya memiliki pola tertentu yang bisa kita bangun dengan stock and flow diagram di Vensim ya. Jadi ini adalah contoh sederhana bagaimana pattern of system behavior bisa kita bangun dengan aplikasi Vensim untuk sistem dynamic ya. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bisa berguna. Sampai jumpa lagi.